Proses bending adalah proses deformasi plastik atau pembentukan pada suatu material. Salah satunya adalah material lembaran logam menjadi bentuk yang melengkung dengan cara menekuknya dengan tekanan dari cetakan ataupun mesin. Salah satunya adalah mesin press brake. Mesin bending adalah salah satu mesin dari sekian banyaknya mesin di dunia permesinan yang memproses benda logam dengan cara menekuknya ataupun membengkokkannya. Gantungan baju itu sendiri adalah alat sederhana yang digunakan untuk menggantungkan pakaian agar tetap rapi dan menghemat ruangan. Gantungan baju adalah produk solusi yang telah muncul sejak tahun 1903 yang dikembangkan oleh Albert J. Parkhurst. Gantungan baju paling sederhana saat pertama kali ditemukan adalah gantungan baju dari kawat yang berbentuk oval. Namun setelah itu banyak dikembangkan menjadi berbagai macam desain dan juga berbagai macam bahan seperti kayu, karet, plastik, dan logam. Proses bending pada produksi gantungan baju melibatkan proses pembentukan kawat logam menjadi bentuk gantungan yang diinginkan. Proses ini umumnya terotomatisasi dan merupakan tahapan kunci dalam pembuatan gantungan baju. Tujuan utama proses bending pada produksi gantungan baju adalah membentuk materialnya menjadi bentuk 3 dimensi yang diinginkan. Manfaat dari proses bending ini adalah membentuk rangka sesuai dengan desain, meningkatkan kekuatan struktural, meningkatkan efisiensi produksi, menghasilkan bentuk yang seragam, dan mengurangi biaya produksinya. Latar belakang masalah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal terciptanya produk solusi berupa gantungan baju adalah kebutuhan menyimpan pakaian, terutama mantel tebal, secara rapi dan efisien di tempat yang minim pengait. Pada abad ke-20, di tempat-tempat tertentu seperti kantor ataupun pabrik, tidak tersedia cukup pengait pada dinding ataupun lemari untuk menggantungkan mantel-mantel milik karyawan, sehingga mantel-mantel ini berserakan di lantai dan tidak rapi. Selain itu, pada tahun-tahun berikutnya, abad-abad berikutnya, semakin berkembang dunia fashion, muncul banyak bentuk-bentuk pakaian. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menjaga pakaian bentuknya tetap rapi dan bagus. Maka diciptakan gantungan baju untuk mengaitkan bahu-bahu pakaian agar tetap menjadi rapi. Pada dunia retail, gantungan baju ini juga penting untuk memajang barang dagangan mereka secara visual menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama proses bending atau penekukan pada proses gantungan baju adalah untuk membentuk material, biasanya kawat atau lembaran logam, menjadi bentuk 3 dimensi yang diinginkan agar dapat berfungsi optimal sebagai gantungan pakaian. Yang pertama ada menciptakan bentuk fungsional, yaitu proses bending sangat penting untuk menciptakan lengkungan dan sudut spesifik yang diperlukan pada gantungan baju. Misalnya bagian lengkung untuk bahu pakaian, kait di bagian atas, dan palang di bagian bawah. Tanpa penekukan, material mentah seperti kawat lurus tidak dapat digunakan sebagai gantungan. Yang kedua tuh ada menjaga bentuk pakaian, yaitu bentuk yang dihasilkan melalui proses bending dirancang khusus untuk menjaga pakaian tetap pada bentuk itu aslinya, sangat digantung, mencegah lipatan berlebihan dan menjaga kerapihan struktur kain. Yang ketiga ada efisiensi produk massal, yaitu penggunaan mesin bending baik manual maupun otomatis memungkinkan proses pembentukan gantungan baju menjadi lebih cepat dan efisien untuk produksi massal, terutama di industri manufaktur. Yang terakhir tuh ada meningkatkan nilai guna, yaitu dengan mengubah bentuk material melalui bending, nilai guna produk meningkat secara drastis dari bahan mentah dan alat rumah tangga yang efisien. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama adalah membentuk rangka sesuai desain. Bending membentuk kawat atau batang besi plastik menjadi bentuk khas hanger, seperti lengkungan pada bahu dan kait atas. Tanpa bending, bentuk tidak akan presisi. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kekuatan pada struktural. Proses teknik pada sudut tertentu dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas hanger.
sehingga tidak mudah patah atau melengkung saat menahan beban pakaian. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi produksi. Dengan teknik bending yang tepat menggunakan mesin bending otomatis, proses produksi menjadi lebih cepat, konsisten, dan mengurangi cacat pada produk. Yang keempat adalah mengurangi biaya pembuatan. Proses bending yang efisien mengurangi limbah material dan tenaga kerja manual, sehingga biaya produksi secara keseluruhan turun. Selanjutnya ada desain produk. Pentingnya mendesain produk terlebih dahulu sebelum memproduksi adalah untuk menciptakan produk yang efisien, berkualitas, dan meminimalkan risiko kegagalan, serta memperkuat identitas merek dan kepuasan pelanggan. Desain matang memastikan proses produksi terarah, mengurangi pemborosan waktu dan biaya, serta memudahkan identifikasi tantangan dalam proses manufaktur di awal. Beberapa parameter utama yang diperhatikan, yang pertama ada hook atau pengait, fungsinya untuk menggantung hanger pada bagian lemari, rak display, atau gantungan dinding. Bentuk lengkungan memberikan stabilitas agar hanger tidak mudah jatuh. Yang kedua, ada hook opening. Fungsinya memudahkan proses memasang atau melepaskan hanger dari batang gantungan tanpa harus mengangkat terlalu tinggi, dan juga menambah fleksibilitas saat hanger digeser. Yang ketiga, ada height. Fungsinya mengatur jarak vertikal antara batang gantungan dan pakaian. Jika tinggi terlalu pendek, baju dapat menyentuh bawah lemari. Jika terlalu tinggi, membutuhkan lemari yang lebih besar. Yang keempat, ada shoulder span. Fungsinya menopang bentuk bahu pakaian seperti kemeja, kaos, dan jas agar tidak mudah kusut dan tetap mempertahankan bentuknya. Yang kelima, ada shoulder hook to crossbar. Fungsinya bagian ini mengatur sudut kemiringan hanger, sehingga bahu pakaian seperti kemeja, jaket, atau dress bisa jatuh dengan natural tanpa meninggalkan pelipatan atau sudut tajam. Yang keenam, ada strap notch. Fungsinya untuk menggantung pakaian seperti dress atau pakaian dalam agar tidak melorot atau tergelincir dari hanger. Yang ketujuh, ada overall weight. Fungsinya menentukan ukuran hanger sehingga dapat menyesuaikan ukuran pakaian. Yang ke-8 ada waist base. Fungsinya menjaga keseimbangan beban saat pakaian digantung serta membantu hanger tetap simetris dan kokoh. Selanjutnya di sini ada tutorial bending hangernya. Ini kita skip di detik 1:14. Di sini ada penekuk bingkainya. Ada dua, kanan dan kiri, untuk penekukan shoulder kanan dan kirinya. Dan di atasnya itu ada penekukan bingkai agar tidak bergeser antara bagian shoulder kanan dan kirinya. Dan ini penguncian untuk menyatukan bagian shoulder kanan kirinya. Dan itu pembuat cantelan atau hook untuk menyatukan di bagian lemari. Ini dilubangkan untuk mengaitkan kawatnya. Itu diputar untuk memutar hooknya. Ukuran panjangnya 33 cm. Ini sudah dimasukkan dan di bending dua antara shoulder kanan dan kirinya. Disatukan. Dan ini masuk ke proses menyatukan antara shoulder kanan dan kirinya. Kita putar menggunakan yang tadi, menggunakan kawat agar nyatu.
sudah dikunci. Selanjutnya bikin proses setengah lingkaran atau hooknya. Untuk pengaitannya, diputar saja agar membentuk setengah lingkaran. Sudah terbentuk setengah lingkaran. Prosesnya selesai. Dan ini bentuk akhirnya. Selanjutnya di sini ada tutorial bending hangernya. Ini kita skip di detik 1:14. Di sini ada penekuk bingkainya. Ada dua, kanan dan kiri, untuk penekukan solder kanan dan kirinya. Dan di atasnya itu ada penekukan bingkai agar tidak bergeser antara bagian solder kanan dan kirinya. Dan ini penguncian untuk menyatukan bagian solder kanan kirinya. Dan itu pembuat cantelan atau hook untuk menyatukan di bagian lemari. Ini dilubangkan untuk pengaitkan kawatnya. Itu diputar untuk memutar hooknya. Ukuran panjangnya 33 cm. Ini sudah dimasukkan dan di bending dua antara solder kanan dan kirinya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan bahan baku atau raw material untuk proses bending pada produksi gantungan baju atau hanger. Pemilihan material ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena material yang kita pilih akan mempengaruhi kekuatan hanger, ketahanan terhadap lingkungan, kemudahan proses produksi, serta biaya keseluruhannya. Material pertama ini yang biasa digunakan adalah kawat baja. Baja dipilih karena memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga hanger tidak mudah melengkung atau patah saat digunakan untuk pakaian yang cukup berat. Selain itu, baja juga mudah dibentuk dan harganya relatif ekonomis, sehingga sangat cocok untuk produksi massal dengan biaya rendah namun tetap kuat. Material yang kedua yaitu adalah kawat atau stainless steel. Stainless steel memiliki keunggulan utama yaitu tahan karat. Hal ini membuat hanger yang dihasilkan menjadi lebih awet, terutama jika digunakan di lingkungan lembab seperti laundry atau lemari pakaian yang tidak mempunyai ventilasi yang baik. Karena kualitasnya lebih tinggi, stainless steel sering dipakai untuk hanger atau gantungan baju premium. Selanjutnya yang ketiga, kita memiliki pilihan aluminium. Aluminium ini adalah material yang lebih ringan dibanding baja. Dalam proses bending, aluminium juga cukup mudah dibentuk, meskipun kekuatannya tidak setinggi dengan baja. Biasanya, aluminium digunakan untuk hanger yang diperuntukkan bagi pakaian ringan atau kebutuhan dekoratif. Ya, karena aluminium itu memiliki tampilan yang juga lebih rapi dan bersih. Nah, yang keempat, material yang terakhir adalah plastik atau PVC yang diperkuat. Material ini umum digunakan pada hanger yang bentuknya berupa pipa atau batang. Namun, berbeda dengan logam, plastik perlu melalui proses pemanasan terlebih dahulu agar lentur dan bisa dibending tanpa retak. Keuntungan dari material plastik ini adalah biayanya lebih rendah dan dibentuk dalam banyak variasi bentuk serta warna. Nah, dari keempat material ini, kita
dapat melihat bahwa setiap bahan memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Karena itu, pemilihan material harus disesuaikan dengan kebutuhan produk akhir. Apakah mengutamakan kekuatan, ketahanan korosi, berat yang ringan, atau bentuk yang fleksibel. Nah, dengan memilih material yang tepat, proses produksi akan lebih efisien dan hasil produk akan sesuai standar kualitas yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan hanger. Tahapan yang pertama itu ada persiapan kawat, di mana kawat baja atau aluminium itu sebagai bahan baku utamanya itu akan melalui proses pembersihan, pelurusan, dan pemotongan untuk mendapatkan panjang yang sesuai dengan desain gantungan. Selanjutnya, kawat yang sudah dipersiapkan itu beralih ke tahap pembengkokan dan pembentukan, di mana ada mesin khusus secara presisi itu akan membengkokkan kawat pada berbagai sudut dan pola yang dibutuhkan hingga membentuk kerangka dasar gantungan baju. Nah, setelah terbentuk, itu tahap krusial berikutnya adalah penyambungan, twisting atau welding. Nah, pada tahap ini itu ujung-ujung kawat yang bertemu akan dikunci baik melalui metode twisting ataupun spot welding. Nah, untuk memastikan sambungannya itu kokoh dan gantungannya itu nggak mudah berubah bentuk. Nah, tahapan yang terakhir, seluruh produk tuh harus melalui quality control dan pengemasan. Nah, di tahap ini itu pengecekan menyeluruh terhadap bentuk yang simetris, terus sambungan yang kuat dan permukaan yang mulus sebelum akhirnya gantungan itu diikat dalam jumlah tertentu dan dikemas menggunakan plastik lalu dikirim ke distributor atau toko. Di sini saya akan menjelaskan diagram alir proses. Yang pertama ada mulai, lalu ada pemilihan bahan. Pemilihan bahan ini kita menentukan jenis kawat, mau baja atau aluminium atau stainless, yang sesuai untuk standar kekuatan, kelenturan untuk dibuat hanger. Lalu ada pemotongan. Nah, pemotongan ini kita harus memotong kawat sesuai panjang yang kita butuhkan buat bahan dasar pembuatan hanger, pembentukan hanger lah sepertinya. Lalu ketiga ada proses pelurusan. Nah, proses pelurusan ini kita buat kawat yang masih melengkung atau yang nggak rata. Nah, kita luruskan terlebih dahulu biar nantinya mudah buat dibentuk-bentuk. Lalu yang keempat ada proses pemanasan. Nah, proses pemanasan ini kawatnya tuh dipanasin ngebuat lebih lentur, sama pas proses pembengkokannya tuh menjadi lebih mudah dan presisi. Lalu ada proses bending. Proses bending ini kawat yang udah dibentuk bentuk dasar hanger meliputi lengkungan bahu, kait atas, sama batang bawah menggunakan proses bending. Proses mesin bending. Lalu yang keenam ada proses penguncian. Proses penguncian ini ujung kawatnya itu bertemu satu sama lain lalu dikunci menggunakan teknik twisting atau pengelasan. Nah, biar ngebuat hangernya tuh lebih kuat biar sama nggak berubah. Lalu ada pendinginan. Nah, yang pendinginan ini jika kawat proses pemanasannya yang sebelumnya, materialnya akan didinginkan untuk mengembalikan kekuatan. Contohnya kayak kekuatan kuat hangernya gitu. Lalu yang kedelapan ada finishing. Nah, finishing ini kita sama seperti kayak penghalusan, tapi yang di bagian ujungnya. Terus untuk pelapisan anti karat, pengecatan, sama pembersihan biar hangernya itu lebih rapi, terus juga aman digunakan. Lalu yang terakhir ada pengemasan. Pengemasan ini yang hanger yang udah lolos buat pemeriksaan kualitasnya, terus bisa dikemas sesuai jumlah yang tertentu, lalu siap dikirim ke distributor atau ke klien atau ke pengguna. Lalu selesai. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat.
Yang pertama yaitu ada karakteristik material kawat. Jika kekerasan kawat baja atau bahan lainnya sangat mempengaruhi kemudahan proses tekuk. Kawat yang terlalu keras akan sulit ditekuk dan membutuhkan gaya yang lebih besar. Sementara yang terlalu lunak mungkin tidak dapat mempertahankan bentuknya dengan baik setelah ditekuk. Semakin besar diameter kawat, semakin tinggi resistansinya terhadap pembengkokan sehingga membutuhkan usaha atau mesin yang lebih kuat. Variasi dalam komposisi atau perlakuan panas pada bahan kawat dapat menyebabkan hasil tekuk yang tidak konsisten, di mana beberapa bagian mudah ditekuk dan bagian lain sulit ditekuk. Nah, kedua ada peralatan dan metode bending. Pertama itu pisau potong atau cetakan die yang aus pada mesin dapat menyebabkan pemotongan yang tidak rapi atau bentuk tekukan yang tidak presisi. Dan kalibrasi mesin yang tidak benar akan menghasilkan sudut tekukan yang salah atau ukuran yang tidak seragam. Penggunaan alat atau cetakan yang tidak dirancang khusus untuk membentuk gantungan baju dapat menghambat proses dan menghasilkan produk cacat. Jika dilakukan secara manual, konsistensi yang ditekukan sangat bergantung pada keterampilan dan ketelihatan operator. Kesalahan manusia sering menjadi penghambat utama dalam mencapai produksi massal yang seragam. Lanjut, yang ketiga ada kontrol proses dan kualitas, yaitu spring back. Biasanya ini dimana material kawat sedikit kembali ke bentuk semula setelah ditekuk. Memprediksi dan mengkompensasi spring back yang bervariasi sangat penting untuk mendapat sudut tekukan yang akurat. Ketelitian pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran panjang kawat sebelum atau selama proses tekuk dapat menyebabkan produk akhir tidak sesuai spesifikasi. Adanya kegagalan produk seperti tekukan yang tidak sempurna, kawat tertekuk di bagian yang salah, atau kerusakan fisik lainnya akan menghambat alur produksi karena membutuhkan pengerjaan ulang atau penolakan produk. Yang keempat itu faktor lingkungan dan operasional. Suhu, yaitu suhu biasanya itu mungkin kurang signifikan untuk operasi skala kecil. Suhu lingkungan dapat mengaruhi sifat fisik logam dan kinerja peralatan. Lalu operator yang tidak terlatih dengan baik akan cenderung melakukan kesalahan dan bekerja lebih lambat, menjadi penghambat efisiensi produksi. Selanjutnya ada proses akhir bending pada gantungan baju. Satu, ada pemeriksaan bentuk, shape inspection. Memastikan, yaitu gunanya untuk memastikan hasil bending sesuai desain standar, meliputi pengecekan sudut, lengkungan, simetri, dan ukuran lebar sampai dengan tinggi. Biasanya menggunakan gauge atau gauge agar semua produk seragam. Dua, ada pemotongan ujung, cutting atau trimming biasa disebutnya, yaitu menghilangkan sisa kawat yang berlebih setelah proses bending. Tujuannya untuk mendapatkan sisa kawat yang berlebih untuk mendapatkan ujung yang rapi dan sesuai panjang desain. Dilakukan dengan pemotongan kawat, shear, atau mesin trimming. Ketiga, ada penghalusan ujung, bisa juga deburring, yaitu menghaluskan bagian ujung dan area potong yang tajam agar tidak melukai pengguna atau merusak pakaian. Proses ini memakai gerinda mini, amplas, atau mesin deburring. Yang keempat, ada pelapisan permukaan, surface finishing, yaitu memberi perlindungan terhadap korosi, memperindah tampilan, serta menambah ketahanan gores. Ada juga jenis pelapisan yang umum bisa digunakan, yaitu satu, ada electroplanting atau biasa disebut juga chrome atau nickel coating, yaitu fungsinya untuk menambah kilap, mencegah karat, dan memberikan kesan premium. Dan ada juga power coating, biasa disebut cat bubuk oven, yaitu memberikan warna matte atau glossy lebih kuat dari cat biasa dan menghasilkan lapisan kuat, tebal, dan tahan gores. Dan yang ketiga ada PVC coating atau rubber coating, itu fungsinya untuk membuat permukaan lebih lembut dan tidak licin serta mencegah pakaian rusak. Dan proses akhir yang kelima ada
penyempurnaan sambungan atau hook closing atau fine atau end forming, yaitu melakukan perapian pada bagian kait atau sambungan, bisa berupa menutup ujung hook, menambah end cap, atau spot welding untuk memperkuat titik sambungan. Yang keenam ada pengujian kekuatan, strength testing, yaitu produk diuji untuk memastikan tidak mudah berubah bentuk saat digunakan. Meliputi uji beban misalnya 3-5 kg, uji elastis, serta pengecekan ketahanan lapisan terhadap goresan dan tekanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada pembersihan dan pengemasan, cleaning and packaging, yaitu membersihkan gantungan dari debu, minyak, sisa material. Setelah itu produk dikelompokkan per ikat atau biasa tuh 10-12 pieces per boxnya, dan dibungkus plastik atau karton dan diberi label sebelum dikirim. Ya, jadi dari kesimpulan dari kawan-kawan saya yang sudah di atas, proses bending hanger adalah tahapan penting untuk membentuk kawat menjadi gantungan baju yang fungsional. Prosesnya ini mencakup persiapan material, pembengkokan, penyambungan, pemeriksaan kualitas, dan pengemasan. Keberhasilan produksi sangat dipengaruhi oleh karakter material kawat, kondisi mesin, keterampilan operator, serta kontrol kualitas yang tepat. Jika semua faktor ini berjalan baik, hasilnya adalah hanger yang kuat, presisi, dan efisien produksi.